Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang mapel PKN tema 5 kelas 6. Judul temanya wirausaha. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang keberagaman jenis-jenis usaha. Baik, seperti judul di awal, materi PKN kali ini adalah tentang keberagaman jenis usaha, manfaat keberagaman jenis usaha, pengertian wirausaha, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jenis usaha itu ada banyak ya teman-teman. Jenis usaha yang digeluti manusia itu sangat beragam. Kita sering sebut juga usaha itu sebagai pekerjaan. Ada banyak pekerjaan kan? Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi jenis usaha yang dilakukan oleh manusia adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh tempat tinggal mereka. Contohnya di sini adalah masyarakat pedesaan. Mereka memanfaatkan tanahnya untuk ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Lalu, masyarakat yang tinggal di dekat pantai memanfaatkan sumber daya lautnya seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Selanjutnya peternakan. Nah, peternakan juga biasanya kita temui di pedesaan. Jika mereka yang mempunyai lahan yang cukup luas, mereka bisa membangun kandang untuk hewan-hewan ternak. Nah, kalau perindustrian terbagi dua ya, ada industri kecil atau industri rumah tangga, kita sebutnya home industry. Bisa kita temui juga itu di pedesaan, tapi di perkotaan juga sudah mulai ada. Lalu ada lagi industri besar, ya seperti pabrik-pabrik. Baik, industri di sini bisa jadi industri kerajinan. Kalau kalian pernah melihat patung, pernah melihat tas-tas atau benda-benda cindera mata, itu biasanya dibuat oleh industri kecil atau industri rumah tangga ya, yang dekat dengan tempat pariwisata. Jadi mereka memanfaatkan tempat tinggal mereka yang merupakan tempat pariwisata, mereka jadikan tempat untuk menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka jadikan rumah-rumah mereka sebagai pabrik-pabrik kecil untuk membuat kerajinan seperti pernak-pernik atau tas-tas hias ataupun benda cindera mata lain. Nah, itu sekilas ya jenis-jenis usaha yang ada di pedesaan. Nah, tapi kalau di perkotaan, jenis usaha yang dilakukan manusia semakin banyak. Mereka tidak hanya menjual benda saja, ada yang menjual jasa, itu juga merupakan jenis usaha, juga merupakan pekerjaan. Ada yang kerja kantoran, ada yang kerjanya sebagai guru, ada yang bekerja sebagai tentara, polisi. Bahkan jika ada yang mempunyai toko atau ada yang berjualan online, itu juga termasuk jenis usaha. Semakin modern zaman, semakin banyak usaha yang berbeda-beda, yang beragam dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, apa sih manfaat keberagaman jenis usaha, atau apa sih manfaatnya dengan banyaknya usaha atau banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia? Dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, terpenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Kebutuhan manusia itu banyak, berbeda-beda. Mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh pendidikan, mereka butuh hiburan. Jika setiap orang melakukan jenis usaha yang sama, tidak akan terpenuhi kebutuhan manusia. Contohnya saja misalkan pada saat kita makan, kita butuh nasi, kita butuh lauk pauk, kita butuh sayur, dan kita butuh buah, juga butuh cemilan. Seandainya di pasar semua orang hanya menjual beras untuk makan nasi saja, semuanya melakukan usaha yang sama, ya, tidak ada keberagaman, sama semua jualannya. Berarti kita hanya makan beras saja. Contoh lain, misalkan sekarang itu ada jenis usaha orang menjadi driver online atau Gojek. Jika semua orang jenis usahanya sebagai Gojek, siapa yang mau jadi penumpangnya? Kan semuanya jadi Gojek. Seperti itu ya. Jadi kalau
banyak pekerjaan, banyak usaha yang beragam, maka semakin terpenuhi kebutuhan manusia. Semakin terpenuhi kebutuhan manusia, semakin meningkat kesejahteraan manusia. Contoh lain, misalkan ada seorang pembuat baju. Pembuat baju itu butuh sama pedagang kain. Selain butuh pedagang kain, dia juga butuh pada pedagang yang menjual alat-alat jahit, ya. Jadi saling keterkaitan. Jenis usaha yang beragam ini membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, juga dapat membuka lapangan kerja yang baru. Mengapa terbuka atau terciptanya lapangan kerja yang baru? Karena semakin banyak jenis usaha yang dibuat atau yang tercipta, semakin membutuhkan karyawan, mereka membutuhkan pekerja, membutuhkan orang yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Baik, tadi kita udah membahas beberapa jenis usaha. Sekarang kita fokuskan ke wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Wirausaha ini sekarang sedang naik daun, sedang terkenal. Kita kenal dengan sebutan entrepreneur, ya. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau wirausaha ini mereka membuka usaha sendiri. Beda dengan karyawan. Kalau karyawan biasanya ikut kerja dengan orang lain. Jadi mereka melamar pekerjaan ke instansi tertentu atau ke sebuah yayasan tertentu. Tapi kalau wirausaha, mereka membangun sendiri. Nah, tapi kalian harus bisa membedakan ya, mana yang wirausahawan, mana yang pekerja. Contoh, misalkan kalian melihat di pinggir jalan ada sebuah gerobak penjual ayam goreng, misalkan seperti itu. Jika kalian tanya ke si penjual ayam goreng itu bahwa gerobaknya punya siapa, ayamnya punya siapa, atau modalnya dari mana, jika dia bilang itu semua punya saya, gerobaknya gerobak saya, ayamnya saya yang beli, bumbunya saya yang beli, oh berarti orang itu wirausahawan. Tapi kalau orang itu begitu ditanya gerobak saya, oh gerobaknya punya bos saya, nah orang itu berarti bukan wirausahawan, tapi dia pekerja dari yang punya gerobak tersebut. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah sikap yang harus dimiliki pemilik wirausaha. Menjadi wirausahawan ternyata tidak mudah ya. Ada banyak hal yang perlu kalian pelajari. Nah, jika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, ini adalah sikap-sikap yang harus kalian miliki. Pertama, kalian harus pantang menyerah saat menghadapi tantangan. Nah, ini tidak hanya sebagai wirausahawan, sebagai seorang manusia kalian harus pantang menyerah saat menghadapi tantangan, ya. Yang kedua adalah tidak sungkan meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan. Kalian jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih ahli. Kalian jangan malu meminta nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman jika kalian menghadapi kesulitan. Selanjutnya, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, ini banyak usaha yang bangkrut, banyak usaha yang gulung tikar. Karena apa? Karena COVID, nggak bisa jualan. Tapi ternyata di satu sisi banyak orang-orang yang jualannya meningkat pesat malah karena COVID. Karena apa? Mereka menyesuaikan dengan zaman. Mereka berjualan lewat online. Mereka lewat e-commerce, mereka taruh di Shopee, taruh di Tokopedia, di Bukalapak, dan jualan mereka laris, ya. Lalu ikuti kemauan masyarakat. Oh, masyarakat maunya seperti apa, dia buat inovasi di barang jualannya. Yang seperti itu pasti akan sukses. Tidak mudah, tapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Cukup sekian video kali ini. Nanti ada tugas yang akan di-share oleh wali kelas kalian. Tugasnya yaitu kalian diminta untuk mewawancarai ayah atau bunda kalian, ya, mama atau papa kalian, boleh juga om, ya. Kalian mewawancari tentang jenis usaha apa atau pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan sekarang.
Wali kelas kalian nanti akan mengirimkan beberapa pertanyaan dan kalian boleh menambah pertanyaan tersebut. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.